Video pembelajaran materi teks eksplanasi. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Simak dan perhatikan dengan seksama ya. Tsunami Aceh 2004. Pada tahun 2004, tepatnya pada 26 Desember, terjadi gempa berkekuatan 9,1 skala Richter yang mengguncang wilayah barat Sumatera di kedalaman 30 km. Akibat gempa tersebut menimbulkan gelombang tsunami setinggi 50 meter yang mencapai daratan dekat Mulabah, Aceh. Ini merupakan salah satu tsunami terbesar yang ada di dunia. Hingga hampir 1000 alat ukur pasang laut melaporkan adanya gelombang tinggi. Dari kejadian ini tercatat ada sekitar 230.000 korban jiwa. Video tersebut menceritakan tentang tsunami di Aceh. Lalu bagaimana sih proses terjadinya tsunami itu? Nah, untuk mengetahui proses terjadinya suatu fenomena, kalian bisa mendapatkan informasinya di dalam teks eksplanasi. Jadi, apa ya teks eksplanasi itu? Menurut KBBI 2008, eksplanasi artinya penjelasan atau paparan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Faktual. 2. Bersifat keilmuan. 3. Informatif. 4. Membahas hal-hal yang bersifat umum. Pola pengembangan teks eksplanasi. 1. Pola pengembangan proses. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. 2. Pola pengembangan sebab akibat. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan, atau sebaliknya. Struktur teks eksplanasi. 1. Identifikasi fenomena. Di bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum fenomena, peristiwa alam yang akan dibahas. 2. Rangkaian kejadian. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. 3. Interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Biasanya berisi tanggapan terkait fenomena teks. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Kalimat pasif. Kalimat tidak langsung adalah jenis kalimat di mana objek melakukan sebuah tindakan kepada subjek. Sementara itu, kalimat tidak langsung adalah kalimat di mana pembicaraan atau sebuah informasi dari seseorang disampaikan secara tidak langsung kepada orang lain. 2. Menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Karena teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara jelas kejadian suatu fenomena, jadi teks ini akan sering menggunakan dua jenis konjungsi, yaitu kasual dan waktu, temporal. 3. Terdapat istilah ilmiah. Teks eksplanasi juga menggunakan istilah ilmiah untuk menjelaskan suatu fenomena. 4. Menggunakan kata kerja material dan rasional. Maksudnya apa sih? Nah, kata kerja material merujuk pada tindakan yang dapat dilihat atau dirasakan secara fisik. Contohnya membangun, memakan, membaca, desbe. Sementara itu, kata kerja rasional berkaitan dengan aktivitas emosional. Contohnya berpikir, mengerti, berharap, desbe. 5. Bersifat informatif. Penjelasan dalam teks eksplanasi sering digunakan sebagai bahan pembelajaran. Oleh karena itu, bahasa yang disampaikan harus jelas dan terperinci, supaya pembaca pun dapat memahami konsep atau proses yang dijelaskan. Nah, inilah penjelasan untuk materi teks eksplanasi. Terima kasih, selamat belajar.